Homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat. Kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa buat air kencing doang kan nggak mungkin. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apakah Yesus itu tidak menyukai wanita. Mari kita bahas. Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, apakah dia birahi? Tidak. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan. Bolong tangannya nggak bisa disembuhin. Sampai sekarang masih aja bolong. Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih buat dukungan kalian ke channel TV Laskar Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai Ustazah atau Umi Rifa, teman-teman sekalian, yang gencar sekali untuk menghina, menistakan kekristenan. Dan teman-teman, sebenarnya kita sudah sempat bahas kemarin, tetapi ada satu bagian videonya lagi yang ternyata teman-teman sekalian lebih parah ya. Dengan secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu homo. Dan juga dia katakan bahwa tidak mungkin kelamin Yesus itu hanya digunakan untuk buang air kencing saja. Dan kita akan lihat narasi ini teman-teman sekalian. Dia akan membawa sebuah narasi bahwa karena Yesus normal, dia pasti punya nafsu, maka dia pasti menikah. Ujung-ujungnya akan mendukung pernyataan daripada Ustadz Nandar dan Ustadz Ahmad Kainama yang bilang Yesus menikah dan berpoligami. Kurang lebih seperti narasinya dibangunnya. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu sekali untuk kita meluruskan. Pertama-tama sekali teman-teman sekalian, kita akan membahas di mana dia mengatakan bahwasannya Yesus itu disunat di umur 7 hari. Dan ini salah ya, ini salah. Jadi kalau kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari, 8 hari gitu ya. 8 hari. Sekali lagi. 8 hari. Ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan catat baik-baik di sini. Dia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Jadi teman-teman sekalian, nama Yesus bukan sembarangan nama. Ini adalah nama di atas segala nama. Nama yang diberikan oleh Allah itu sendiri ya. Karena Allah punya visi misi untuk menjadi manusia. Dia memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan namanya. Yang kita kenal dalam Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, ini juga sebagai bukti bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah itu sendiri. Di mana sebelumnya dikandung itu sudah diberitakan oleh Tuhan kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan diberi nama Yesus. Kemudian teman-teman sekalian, Yesus Kristus juga dibuktikan dia Tuhan karena dia adalah firman yang berasal daripada diri Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, bahkan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang sudah dijadikan kalau tidak ada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat ketiga. Dan di dalam ayat 14 jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi teman-teman sekalian, membuktikan ketuhanan Yesus Kristus itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Hanya orang yang tidak berakal, hanya orang bodoh, ya, orang yang menggunakan dengkul, bukan pikirannya, bukan otaknya lah, ya, yang menolak ketuhanan daripada Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, kita kembali dengan pernyataannya. Apakah Yesus normal? Ya, sebagai manusia 100%. Yes. Tuhan mengambil rupa itu bukan separuh manusia. Gitu, bukan setengah-setengah. Tapi Tuhan mengambil rupa seorang manusia. Ya, real 100%. Itu sebabnya dikatakan sebagai manusia 100%. Manusia sejati teman-teman sekalian. Dia merasakan apa yang Umi Rifa rasakan. Ia merasakan apa yang saya rasakan. Dan apa yang dirasakan oleh semua orang. Tapi yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu catat baik-baik. Apakah Umi Rifa bisa membuktikan bahwa Yesus pernah berbuat dosa? Ya, silakan kitab suci Anda berikan dalilnya jika itu menemukan. Atau nabi Anda yang muncul di abad ke-6 bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yang membedakan dia daripada manusia pada umumnya. Yesus Kristus ini tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, satu pun tidak pernah berbuat dosa. Itu catat baik-baik. Jangan Anda hanya taunya menghina kekristenan. Teman-teman sekalian, kedua yang saya mau luruskan di sini, dikatakannya bahwa Maria Magdalena mengelus-elus kaki Yesus. Apakah Yesus birahi di situ? Gitu ya. Nah, mari teman-teman sekalian, mari kita melihat apakah memang Maria Magdalena mengelus-elus Yesus, gitu ya. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga teman-teman sekalian. Firman itu katakan begini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sekali lagi, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi di sini tidak ada Maria mengelus-elus kaki Yesus. Artinya ibarat apa teman-teman sekalian, kayak Umi Rifa ini ya, dia elus-elus oleh suaminya, dia sedang elus-elus suaminya untuk memicu itu birahi suaminya sama dia. Walaupun ujung-ujungnya Umi Rifa diceraikan ya. Cerai dan anaknya pun dipisahkan dari dia. Itu semua adalah hajaran dari Tuhan. Ya, mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin benar tadi salah satu ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu pulih down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya, mungkin terus kalau merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah ngasih peringatan, cooling down dong gitu, hadapi dulu ujiannya gitu, sebenarnya kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang lagi nggak tahu banget sekarang tuh kayak kenapa kok lambat, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget, orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Liva tuh berubah gini-gini. Apa sih orang-orang kayak gak tahu aja emang aku aja kayak gini gitu kan. Terus kayak
apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu, 2 tahun lalu tuh kayak pas. Ya, itu buah daripada yang Anda tabur gitu loh. Anda menabur ya penghinaan kepada kekristenan, Anda menuai sebuah kepahitan dalam hidup Anda. Kemudian teman-teman sekalian, juga kita menemukan ya Maria Magdalena ini ya meminyaki Yesus itu, jadi bukan mengelus-elus ya. Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada di sini elus-elus. Maria Magdalena mengelus-elus kaki Yesus supaya birahi. Jadi teman-teman sekalian, narasi apa yang disampaikan oleh Umi Rifah ini benar-benar penistaan, penghinaan kepada kekristenan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Ya, dan di video keduanya tadi dia menyanyi-nyanyi, dasar kau katanya, kau yang mencuri di supermarket, Yesus yang bunuh diri, ya, Yesus yang apa namanya itu yang mati gitu. Kasihan Maria katanya, ya, dia melahirkan anak, mengandung anaknya 9 bulan lalu lahir dijadikan Tuhan kata dia. Berikan nada yang kurang ajar teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman, mereka bebas untuk menistakan kekristenan. Tetapi ketika orang Kristen membalas seperti saya saat ini, nanti digoreng ini. Nanti digoreng-goreng lagi tuh. Dicarilah ketika saya katakan Umi Rifa, Ustadz misalnya, akan digoreng-goreng. Apalagi seperti Julius AMC teman-teman ya. Suka menggoreng, bikin judul yang aneh-aneh tentang kita. Gitu ya. Supaya ya diproses hukum. Sementara dia sendiri sudah dilaporkan loh. Julius AMC itu pernah dilaporkan. Ya. Tapi tidak juga diproses oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman sekalian, apapun hinaan ya daripada polemikus muslim tidak mengurangi iman kita kepada Yesus Kristus dan tidak mengurangi ya ketuhanan daripada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, ada pengakuan atau tidak ada pengakuan daripada umat muslim, Yesus Kristus tetaplah Tuhan. Ya. Jadi sangat real iman kekristenan. Ya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Allah kita, Allah yang memiliki pribadi, ya, dan Allah yang memiliki firman, suara, kalimat, ya, karena dia bisa berbicara, dan dia adalah Allah yang punya roh, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Allahmu, Umi Rifa, tidak punya apa namanya itu firman, tidak punya roh, Anda sebut dia sebagai zat, ya, maka justru bagi kami itu sesuatu hal yang diragukan. Gitu. Ya. Karena kita ini diciptakan, kata Alkitab teman-teman sekalian, menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-1 ayat 26 dan 27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi teman-teman sekalian, kita punya mata, kita punya suara, kita punya visi, kita punya pribadi, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Demikianlah Allah. Ya, dia punya mata, punya hidup, punya telinga, dia mendengar kita. Tidak seperti yang dikhayalin oleh Umi Rifa, yang adalah zat. Ya, Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia punya firman dan punya roh. Dan itulah yang kami sembah. Ya, pribadi Allah yang punya firman dan yang punya roh, itulah Tuhan kami. Jadi teman-teman sekalian, sekian tanggapan kita kali ini kepada penghujat dan penghina kekristenan, dan biar ini boleh menjadi berkat buat kita untuk menambah iman kita dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.